Halo adik-adik, ketemu kembali dengan Cici Lucy pada hari Minggu pagi ini. Oke, sebelum kita memulaikan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dimanapun adik-adik berada, lipat tangannya dan tutup matanya ya adik-adik. Haleluya, haleluya Yesus. Bapak yang baik, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini ya Bapak. Kau izinkan kami ya Yesus untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Berbicaralah ya Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman-Mu saat ini ya juga ya Bapak dapat bertumbuh dan berbuah buat kami semuanya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan dengarkan firman ini ya Bapak. Haleluya, amin. Oke adik-adik, wah udah lama juga tidak berjumpa ya. Saat ini kita mau berjumpa kembali. Kakak mau membawakan firman dengan judul tema yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Wis, dalam ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh love God with passion. Wis, berbicara tentang kasih. Oh iya, kalau berbicara tentang kasih ada bahasa-bahasa lain yang kalau bisa dibilang bahasa daerahnya, bahasa yang itunya apa sih bahasa kasihnya. Contohnya kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau aku cinta Yesus, bahasa Inggrisnya pasti adik-adik tahu apa ya. I love Jesus, betul sekali. Kalau bahasanya Chinese, nah bahasa Chinese-nya itu adalah wo, I, ni. Nah itu kalau bahasa Chinese-nya. Kalau bahasa Bataknya apa? Nah Cici juga lagi belajar nih ya kan. Bahasa Bataknya ya au, holong, Yesus. Kalau bahasa Jawanya apa? Aduh, ada yang tahu nggak adik-adik semuanya? Betul, aku tresno Yesus. Ada yang lagi hit lagi, bahasa Koreanya. Kalau aku cinta Yesus dengan segenap hati, bahasa Koreanya apa? Bahasa Koreanya yaitu, Cici juga lagi belajar nih ya. Nanen Hananim salang. Nah, bahasa-bahasa daerah ini mengisahkan tentang aku mengasihi Yesus atau aku cinta Yesus. Tetapi adik-adik tahu gak semuanya? Kasih itu nyata, bukan abstrak. Kasih itu perlu diwujudkan atau kasih itu perlu dimanifestasikan. Biar apa? Biar kelihatan. Sama dalam Ulangan 6 ayat 5. Adik-adik buka di rumah ya. Sama seperti dalam Ulangan 6 ayat 5. Di situ dinyatakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terjemahan dalam Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kininya. Kalau dalam masa kininya yang sangat menarik tertulis seperti ini. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, lalu tunjukkanlah itu. Apa adik-adik? Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Jadi enggak cuma bilang aku tresno Jesus. Tapi tunjukkannya tidak ada. Di dalam ini jelas dinyatakan tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Mulai sekarang jangan disembunyiin kasihnya kepada Tuhan Yesus. Tunjukkan. Apa adik-adik? Tunjukkan dan buktikanlah kasihmu kepada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Demikian pula dengan kasih kepada Tuhan. Kita tuh perlu tunjukkan. Gak cuman kepada teman-teman tapi terlebih buat Tuhan juga kita perlu tunjukkan. Kalau aku sayang sama mama, aku sayang sama papa, aku sayang sama teman-teman kita. Dan aku punya ada gebetan gitu ya kan. Ditunjukkan kasihnya. Kan gak mungkin aku cinta kamu, aku sayang kamu. Tapi tunjukkannya tidak ada sama sekali. Maka orang-orang bilang, bohong kasihnya, bohong sayangnya. Kan gitu kalau sama teman-teman. Terlebih kepada Tuhan. Tunjukkanlah, apa teman-teman? Tunjukkanlah kasihmu kepada Tuhan. Buktikan
nyatakan. Masalahnya, ini nih masih banyak anak-anak yang di luar sana, bukan di sini ya, yang masih bingung untuk mewujudkan atau menyatakan kasihnya Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, saat ini Cici mau kasih 4 arti mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau mewujudkannya itu seperti apa. Yang pertama adalah selalu ingin membuat Tuhan happy. Apa adik-adik? Selalu ingin membuat Tuhan happy. Orang yang mengasihi sesamanya atau terlebih dengan Tuhan itu pasti memiliki kerinduan. Kerinduannya apa? Agar orang yang kita kasihi itu merasa apa? Merasa bahagia, merasa senang, merasa dicintai. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan hal apapun itu yang membuat Tuhan kita senang. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Adik-adik boleh buka lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 9. Di situ dinyatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sama, kita buka-buka lagi. Kalau dilihat dalam terjemahan Alkitab masa kini, dikatakannya seperti ini. Karena itu kami berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, tunjukkan bahwa kita ingin selalu membuat Tuhan selalu happy, menyenangkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyenangkan hatinya. Saat ini kita mau melakukan sesuatu, coba tanyakan pada diri kita ya. Tanyakan kepada, sebelum nanyakan kepada orang, tanya pada diri kita. Apakah yang kulakukan saat ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah yang adik-adik lakukan saat ini mendukakan hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan? Gampang toh mewujudkannya kan? Kalau yang ingin mewujudkan kasih Tuhan, dia selalu ingin membuat Tuhan tuh selalu happy. Bukan mendukakan Roh Kudus, bukan mendukakan Tuhan Yesus. Dan kakak percaya saat-saat ini semuanya belajar untuk terus menyalakan api kasihnya Tuhan untuk kita semua. Oke? Cici yakin gak sulit lah ya menjawab bahwa segala sesuatu ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Cici percaya semuanya pasti punya jawabannya masing-masing. Enggak perlu ditulis di chat komen ya, tapi kita harus koreksi diri. Oke? Bahwa apa yang kulakukan saat ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Oke? Yang berikutnya, mencintai yang Tuhan cintai. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan belajar mencintai yang Tuhan cintai. Pertanyaannya, selalu banyak pertanyaan ya untuk kita supaya sama-sama saling mengoreksi. Pertanyaannya, apa yang paling Tuhan cintai? Ayo, sebelum kita ngomong tentang gebetan, ya kan? Kalau kita ngomong tentang gebetan kan, gebetan suka apa? Pasti kan kita penuhi supaya hatinya tuh senang gitu, supaya dicintai balik gitu ya kan? Sekarang pertanyaannya balik lagi, apa yang paling Tuhan cintai? Jawabannya ada di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin sebagian besar di sini udah hafal, luar biasa. Tetapi yang mau Cici bacakan dalam ayat ini, dalam terjemahan Alkitab Indonesia masa kini, di sini dikatakan Yohanes berkata, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini,
Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi manusia. Allah itu sayang sama kita. Ya, sehingga ia rela berkorban. Pertanyaannya di sini adalah, sudahkah kita melakukan apa yang dicintai oleh Tuhan? Bahan bakarnya tuh apa sih? Bahan bakarnya kita cinta Tuhan sungguh-sungguh. Seperti yang tadi dibilang, bukan cuman perkataan, tetapi diwujudkan. Pernah dengar adik-adik dalam kisah murid Yesus, di mana Tuhan Yesus pernah bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawabannya apa? Jawabannya Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya apa teman-teman? Gembalakanlah domba-dombaku. Ini yang paling Tuhan mau. Katakan apa? Gembalakan domba-dombaku. Tuhan mau kita menguatkan yang lemah, mengobati yang sakit, membalut orang yang luka hatinya, mencari yang terhilang, dan membawa pulang yang tersesat. Bukan pulang ke rumah masing-masing, tapi membawa pulang ke rumah Tuhan. Supaya hidupnya semakin disegarkan kembali. Hidupnya berkarya lagi, dipakai Tuhan luar biasa. Oleh karena itu tugas Cici, tugas adik-adik semua gembalakan domba-dombanya Tuhan. Yaitu orang-orang di sekitar. Kalau ada orang yang lagi sakit hati atau orang yang lagi sedih hatinya, hibur. Jangan kamu ya aku lah, sebodoh amat. No. Bantu doakan dia. Bilang Tuhan Yesus sayang kamu. Aku tresno Yesus. Kalau dibalik berarti ni I wo. Kalau bahasa Chinese-nya ya, berarti Jesus I wo. Kalau bahasa Inggrisnya I love you. Tunjukkan, bilang sama dia bahwa Tuhan Yesus sayang sama kamu. Jangan sedih hati, berkaryalah buat Tuhan Yesus. Kita yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan penghiburan buat mereka, menguatkan mereka yang selagi lemah. Amin. Itu yang Tuhan cintai. Nah, yang ketiga, wah ini semuanya pasti tahu nih, ya kan? Pasti mencintai ibadah dan rumah Tuhan. Bait adalah tempat di mana kita ditempa menjadi atau menjadikan kita memiliki raksasa iman. Kita perlu diperbaharui terus-terusan. Oke? Api semangatnya harus terus menyala. Yang ketiga apa tadi? Mencintai ibadah dan rumah Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Contohnya gimana sih Kak kalau kita tuh mewujudkan kasihnya kita kepada Tuhan? Yang keempat, bangga dan tidak bisa diam menceritakan Tuhan. Adik-adik pernah dengar ya kalau kakak-kakaknya sedang jatuh cinta yang dibahas dia lagi. Cewek lagi. Atau cowok lagi. Karena apa? Sedang jatuh cinta. Nah saat ini cara kita mewujudkan cintanya kita kepada Tuhan tuh apa? Ya tidak bisa diam menceritakan Tuhan. Iya kan? Orang yang sedang jatuh cinta pasti akan sangat bangga dengan hal yang dia cintai atau dengan orang yang dia cintai. Jadi cara mewujudkan kita cinta sama Tuhan apa? Tidak henti-hentinya kita selalu memberikan kesaksian tentang pribadi Tuhan Yesus. Amin. Tidak henti-hentinya kita memberikan, aku sudah ditolong Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menolong engkau juga. Aku jatuh cinta sama Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Dan aku percaya Tuhan pun akan bantu engkau. Hari ini aku bisa bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada diri aku. Begitu juga Tuhan memberikan hal yang sama buat kalian. Belajar untuk menceritakan kasihnya Tuhan kepada kita. Amin. Yes. Begitu adik-adik memberitakan dalam bahasa ini, menceritakan kasihnya Tuhan. Percayalah adik-adik, orang yang lemah, yang kuat adik-adik kuatkan.
dia akan menjadi lebih kuat lagi. Memiliki raksasa iman. Dan Tuhan mau pakai adik-adik semuanya di sini. Tanpa terbatas atau tanpa terkecuali. Semuanya mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Pernah kita dengarkan? Tuhan tuh sangat senang. Bahkan sangat bahagia. Jika apa? Satu jiwa diselamatkan. Seluruh sorga bersorak penuh sukacita. So adik-adik sudah tahu ya? Ada 4 cara ya mewujudkannya ya. Kasih kita kepada Tuhan ya. Tadi yang pertama apa adik-adik? Gak kedengaran apa yang pertama? Yes, betul. Selalu ingin membuat Tuhan happy. Yang kedua apa? Yes, betul sekali. Mencintai yang Tuhan cintai. Yang ketiga apa? Betul, mencintai ibadah dan rumah Tuhan. Yang keempat? Yes, tidak bisa diam untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bangga memiliki Tuhan Yesus. Dan Cici berharap dan berdoa semua anak-anak di sekolah minggu GBI di Taman Cibodas memiliki kasih yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Bukan hanya perkataan saja, melainkan diwujudkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapak yang baik, terima kasih buat berkat-Mu hari ini ya Bapak. Engkau ajarkan kami untuk mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapak. Dan mewujudkannya ya Bapak di dalam perbuatan kami, dalam kehidupannya kami ya Bapak. Ajar kami ya Bapak untuk terus belajar ya Bapak. Mampukan kami ya Bapak untuk belajar menceritakan kasih-Mu ya Bapak. Bapak yang baik. Terima kasih ya Bapak atas sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya Bapak, kami berdoa. Firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Oke. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan kakak guru yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.